Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin mengenalkan moderasi beragama. Yuk kita mengenal moderasi beragama. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Salah satu prinsip utama yang dianut bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam konteks keberagaman, moderasi beragama memiliki peran penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pengertian moderasi beragama itu sendiri adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip yang adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat terlihat dari tingginya 4 indikator utama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan yang menjunjung keberagaman. Yang kedua adalah toleransi yang menghargai perbedaan keyakinan. Yang ketiga adalah penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas nama agama, serta yang keempat adalah penerimaan dan akomodasi terhadap kekayaan budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat. 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama tentang komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan ini adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, dan regulasi di bawahnya. Pancasila sebagai dasar negara menjadi panduan dalam menjunjung moderasi beragama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan komitmen kebangsaan untuk menghargai keberagaman agama dan kepercayaan. Masyarakat perlu membangun sikap saling menghormati dan menghargai keyakinan orang lain sehingga tidak ada pihak yang merasa dianaktirikan dan atau dikesampingkan. Komitmen kebangsaan dalam konteks moderasi beragama mencakup upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi berbagai agama dan kepercayaan untuk berkembang dan berdampingan secara damai. Pendidikan kebangsaan yang inklusif misalnya menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai moderasi beragama sejak dini. Contoh konkret moderasi beragama dalam indikator komitmen kebangsaan bisa dilihat dalam perayaan hari-hari besar keagamaan seperti Natal, Idul Fitri, Waisak, dan Nyepi. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengorganisir dan melibatkan diri dalam kegiatan lintas agama untuk menunjukkan rasa persatuan dan solidaritas. Hal ini menciptakan suasana kebersamaan dan menggugah rasa kebanggaan sebagai bangsa yang memiliki keberagaman. Indikator yang kedua tentang toleransi. Toleransi merupakan kunci dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Toleransi bukan hanya sekedar sikap saling menghormati, tetapi juga saling membantu dan bekerja sama untuk menciptakan suasana damai dan harmonis. Tidak ada agama yang mengajarkan kebencian dan kekerasan, sehingga penting bagi setiap individu untuk mengekang diri dari prasangka dan kebencian. Toleransi dalam konteks moderasi beragama mencakup kemampuan untuk menghargai perbedaan keyakinan dan agama orang lain, serta memberi kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan mereka tanpa rasa takut atau tekanan. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masing-masing individu untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang unik dan berharga, sekaligus juga untuk memperkaya kehidupan bersama dalam masyarakat yang beragam. Sebagai contoh dari moderasi beragama dalam indikator toleransi, kita bisa melihat bagaimana masyarakat Indonesia menjalani kehidupan sehari-hari dengan saling menghargai dan menghormati perayaan agama yang berbeda. Ketika umat Islam merayakan Idul Fitri, umat Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya turut berpartisipasi dalam kebahagiaan dan kebersamaan, seperti saling mengunjungi rumah tetangga yang merayakan, saling mengucapkan selamat, atau bahkan membantu persiapan.
Hal serupa juga terjadi ketika umat agama lain merayakan hari besar mereka. Indikator anti kekerasan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menolak segala bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, yang dilakukan atas nama agama. Kita harus memahami bahwa agama adalah sarana untuk mencapai kedamaian dan kasih sayang, bukan alasan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama melawan radikalisme dan intoleransi yang meresahkan kehidupan bermasyarakat. Dalam upaya menghindari kekerasan atas nama agama, moderasi beragama mengedepankan dialog dan komunikasi yang efektif antara berbagai kelompok masyarakat. Melalui interaksi yang sehat dan konstruktif, kita dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman agama dan keyakinan, serta mengatasi kesalahpahaman yang seringkali menjadi akar permasalahan. Dialog antar umat beragama juga menjadi sarana untuk menemukan solusi terhadap konflik yang mungkin timbul karena perbedaan agama. Salah satu contoh penerapan moderasi beragama dalam indikator anti kekerasan adalah kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat dalam mengatasi potensi konflik antar umat beragama melalui pendekatan preventif dan persuasif. Pihak-pihak terkait dapat menangani isu-isu sensitif dengan bijaksana dan mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini membantu mencegah tindakan kekerasan yang mungkin terjadi akibat ketegangan antar umat beragama. Indikator yang keempat yaitu akomodasi dan penerimaan terhadap tradisi dan budaya. Keberagaman budaya dan tradisi merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Moderasi beragama juga mencakup sikap akomodatif dan penerimaan terhadap perbedaan tradisi dan budaya. Sebagai bangsa yang besar, kita harus bersikap terbuka dan menerima perbedaan, bukan justru menciptakan sekat dan perpecahan. Dengan demikian, keharmonisan dan persatuan bangsa akan terus terjaga. Penerimaan terhadap tradisi dan budaya dalam konteks moderasi beragama mencakup penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman cara beribadah, adat istiadat, dan tradisi yang ada di masyarakat. Setiap agama memiliki keunikan tersendiri dalam praktek keagamaan yang seringkali terkait dengan tradisi dan budaya lokal. Menghargai keberagaman ini menjadi wujud nyata dari penerapan moderasi beragama yang inklusif dan toleran. Penerapan moderasi beragama dalam penerimaan terhadap tradisi dan budaya bisa dilihat dari praktek keagamaan yang diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya perayaan Waisak di Borobudur yang melibatkan ritual keagamaan Buddha dan juga kebudayaan Jawa, atau perayaan Nyepi di Bali yang mencerminkan sinkretisme antara Hindu dengan adat istiadat Bali. Praktek ini menunjukkan bagaimana keberagaman tradisi dan budaya diterima dan diakomodasi dalam konteks keagamaan. Selain itu, penerimaan terhadap tradisi dan budaya juga mencakup kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan masyarakat lintas agama. Misalkan perayaan Cap Gomeh di Singkawang, Kalimantan Barat melibatkan umat Konghucu, Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dalam suatu perayaan budaya yang meriah. Kegiatan seperti ini menciptakan suasana kebersamaan dan saling pengertian antara umat beragama sekaligus juga melestarikan kebudayaan lokal. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.